Adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa lagi kita di ibadah online kita pada hari ini. Adik-adik, kemarin waktu tanggal 17 Agustus kita memperingati hari apa? Coba, siapa yang tahu? Ya betul, Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Indonesia sudah merdeka. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah online kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, kita tutup mata. Haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami, menjaga kami, melindungi kami sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus, kembali pada hari ini kami akan memulai ibadah online sekolah minggu kami ini. Kiranya Engkau memimpin kebaktian online kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Seluruh rangkaian acara ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kalian siap untuk memuji Tuhan? Ayo kita puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia jangan sembunyi, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata itu sini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia menebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tembus dosa kita. Iblis itu selamat kita. Ayub 5 ayat 8 dan 10. Allah memberi hujan ke atas muka bumi. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati dah. Ayub 5 ayat 8 dan 10. Allah memberi hujan ke atas muka bumi. Terima kasih dah. Selamat beribadah. Terima kasih. Ayub 5 ayat 8 dan 10. Allah memberi hujan ke atas muka bumi. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati dah. Teman-teman, mari sekali lagi kita memuji Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, supaya bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, supaya bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Guruku seorang pejuang, rela berkorban untukku. Banyak pengetahuan yang aku dapat.
sehingga aku dapat hidup dalam kemerdekaan. Hidup sebagai anak-anak terang, menuju kemenangan. Meraih kemerdekaan. Yesus, Engkaulah guruku. Yesus memberikan banyak pengajar dalam hidupku. Pengajar yang dapat jadikanku anak terang. Pengajar yang menuntunku menuju kemenangan. Yesus, Engkaulah yang memberiku kemerdekaan. Aku mau jadi murid Yesus yang setia. Terima kasih Yesus. Yesus adalah guru terbaik dalam hidupku. Terima kasih. Shalom, selamat pagi adik Agenka. Salam jumpa lagi. Kali ini Kak Anka akan membawakan cerita atau firman Tuhan. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan puisi yang berjudul Guruku, kali ini Kak Anka juga akan bercerita bagaimana Allah akan memberikan seorang guru kepada seorang perwira besar. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk, sekarang kita lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan tolong agar kami dapat duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga tolong setiap firman yang diberitakan dan setiap firman yang kami dengar boleh hidup di dalam kehidupan kami setiap harinya dan terus tumbuh menghasilkan buah-buah yang baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum masuk firman Tuhan, kita lihat dulu video berikut ini. Yuk kita lihat ya. Cornelius adalah seorang perwira di dalam pasukan Romawi. Cornelius tinggal di suatu daerah yang bernama Kaisarea. Cornelius dan keluarganya sangat menghormati Tuhan. Mereka bukan orang Yahudi, tetapi mereka senang sekali menyembah Tuhan. Di saat Cornelius sedang berdoa, ia mendapat penglihatan. Ia melihat seorang malaikat. Dan malaikat itu berkata, Tuhan mendengar doa-doamu dan Tuhan tahu kau suka menolong orang miskin. Hai Cornelius, utuslah orang ke Yope untuk membawa Petrus ke sini. Sebelumnya, Cornelius itu tidak pernah melihat hal seperti ini, tetapi Cornelius pun patuh dan mendengarkan apa yang dikatakan malaikat itu, lalu dia melakukannya. Keesokan harinya di Yope, Petrus sedang berdoa di atap sebuah rumah. Di saat Petrus berdoa, Petrus melihat sehelai kain lebar turun dari surga. Kain itu penuh binatang. Lalu Petrus mendengar suara, "Sembelihlah ini Petrus, lalu makanlah." Sesungguhnya semua binatang itu tidak boleh dimakan oleh bangsa Yahudi. Kata Petrus, "Aku tidak boleh makan ini," kata Petrus. Tetapi kalau malaikat itu berkata semua boleh dimakan, ya berarti semua ini baik adanya. Nah, di saat itulah orang-orang utusan Cornelius tiba. Maka
Petrus dan beberapa orang mengetahui maksud Tuhan. Setiba Petrus di rumah Kornelius, ternyata di rumah Kornelius penuh dengan teman-teman dan keluarganya yang ingin sekali mendengar Petrus berbicara. Petrus pun disambut dengan gembira oleh Kornelius beserta keluarganya. Lalu Petrus pun berkata, "Dalam penglihatan Tuhan menunjukkan kepadaku bahwa Dia menerima semua orang dari bangsa-bangsa lain, dan Tuhan mengirim Yesus bagi semua orang. Ya, Tuhan atas semua. Ia menyembuhkan yang sakit dan membebaskan yang tertindas." Keluarga Kornelius senang mendengar pemberitaan firman Tuhan ini. Mereka pun mengucap syukur kepada Allah. Lalu Petrus melanjutkan pemberitaan firman-Nya. Kata Petrus, Yesus disalibkan, lalu bangkit dari kematian. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diampuni dosanya. Maka turunlah Roh Kudus atas mereka semua, sama seperti pada hari Pentakosta. Lalu Petrus membaptiskan mereka semua keluarga dan kerabat dari Kornelius. Adik-adik, Kornelius tidak mempunyai pengetahuan tentang Allah atau apapun tentang Tuhan. Di sini Allah mengetahui bahwa Kornelius sangat membutuhkan seseorang agar Kornelius dapat hidup lebih baik. Maka Allah mempersiapkan Petrus untuk mengajar Kornelius dan keluarganya. Nah, demikian juga adik-adik dengan kita semua. Allah juga mempersiapkan kita seorang guru. Ya, kalau di sekolah supaya anak-anak pandai di dalam pembelajaran, Allah mempersiapkan seorang guru di sekolah. Nah, bagaimana dengan di rumah? Apakah di rumah kita juga mempunyai seorang guru? Iya, ada. Siapa guru kita di rumah? Guru kita di rumah adalah papa, mama, atau orang yang lebih tua, di mana orang-orang tersebut yang akan mengajarkan kita agar kita dapat melakukan atau berperilaku yang baik. Demikian juga bagi bangsa Indonesia. Tuhan juga memberikan kita seorang guru. Supaya apa? Supaya Indonesia dapat berdiri tegap dan dapat maju terus dan tidak melakukan suatu kesalahan. Siapakah guru atau pemimpin di dalam bangsa Indonesia? Adalah pemerintah. Nah, di mana kita dulu pernah dijajah, ya, di mana kita dulu pernah ditindas, dan karena Allah memberikan seorang pemimpin sehingga Indonesia bisa merdeka, kuat, tetap sehat, ya. Nah, firman Tuhan di sini menjelaskan bahwa kita harus taat, harus hormat, harus patuh kepada guru yang selalu mengajarkan dan mendidik kita agar kita dapat melakukan hal yang benar, agar kita tidak jatuh di dalam dosa. Sesuai dengan firman Tuhan kali ini dan ayat hafalan, Ia yang telah memberikan pengajar-pengajar untuk melengkapi orang-orang kudus. Efesus 4 ayat 11 dan 12. Siapakah orang-orang kudus itu? Orang-orang kudus itu adalah adik-adik, kakak, dan kita semua yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Dan siapakah pengajar-pengajarnya? Allah mempersiapkan kita, orang tua, guru di sekolah, kakak di sekolah, dan juga pemerintah yang akan mendidik, mengajar kita agar kita tetap dapat berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sampai di sini firman Tuhannya.
tetap setia untuk melakukan dan menjalankan firman Tuhan. Baca Alkitab dan selalu berdoa. Mari sebelum kita tutup firman Tuhan ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan kali ini. Tuhan sudah mengajarkan kami agar kami taat dan patuh kepada orang tua, kepada guru, dan kepada peraturan pemerintah. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan selalu menjaga dan mengingatkan kami agar kami dapat selalu melakukan hal yang baik, hal yang benar sesuai dengan pengajaran dan keinginan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa buat kedua orang tua kami. Kami bersyukur Tuhan telah memberikan kami orang tua, Tuhan kami telah memberikan kami guru, dan Tuhan juga telah memberikan kami pemerintah. Kiranya Tuhan tutup bungkus mereka, jadikanlah mereka alat-Mu sebagai pelindung dan penjaga kami semua. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau juga tetap memberikan kami sekeluarga kekuatan, kesehatan, dan menjauhkan kami dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan akan selamatkan bangsa Indonesia dan membuat bangsa Indonesia ini bangsa yang tegar, bangsa yang teguh, bangsa yang kuat. Walaupun masa pandemi sedang melanda, tetapi kami percaya Tuhan tetap menjaga, melindungi bangsa kami, sehingga masa pandemi ini dapat kami lalui bukan karena kekuatan kami, karena Engkau Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kami. Engkau yang menuntun kami di dalam semua perjalanan ini. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja kami. Karena saat pandemi ini banyak jemaat-Mu yang sakit, tapi Tuhan Engkau akan memakai gereja ini sebagai saluran berkat iman buat mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Pada akhirnya kami serahkan semua doa syafaat kami ini, juga firman Tuhan kami ini dan ibadah kami ini hanya di dalam pengasihan, pemeliharaan dan penguasaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Efesus 4 ayat 11 dan 12. Ialah yang memberikan pengajar-pengajar untuk melengkapi orang-orang kudus. Terima kasih, selamat hari Minggu, dadah. Adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak harap kalian gak cuman sebagai pendengar aja. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan itu. Biar firman itu menjadi rema di kehidupan sehari-hari bagi kalian semua, ya. Nah, kakak mau bacain pengumuman. Pertama, kakak mengucapkan selamat datang untuk adik-adik yang baru pertama kali mengikuti ibadah online ini, ya. Kakak harap minggu depan kalian hadir kembali ya di ibadah online ini. Terus kedua, kakak mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan videonya untuk penghafal ayat Mas, untuk puji-pujian dan untuk kesaksiannya ya. Kakak ucapkan terima kasih buat pelayanan kalian. Dan ketiga, kakak juga mengharapkan kiriman video-video kembali adik-adik, yaitu video ayat mengenai ayat emas, video kesaksian, video memuji Tuhan. Nah, itu semua bisa kalian kirimkan ke redaksi online sekolah minggu kita ya. Nah, sekarang adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita tutup doa yuk. Kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Dadah. Itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia